Qul, katakanlah. Di sini hitobnya, petunjuknya, perintahnya untuk Nabi, untuk Rasulullah SAW ya, Nabi Muhammad SAW. Qul, katakanlah. Katakanlah apa tadi artinya? Qul, katakanlah. Ya, Muhammadnya nggak ada ya. Ini qul maksudnya yang suruh ngomong itu firman Allah. Nabi Muhammad suruh mengatakan kepada kaum Quraisy, kepada semuanya kan. Kalau ada qul ini fi'il amar, kata perintah. Qul, katakanlah. Kenapa apa yang harus dikatakan? A itu artinya anak aku ya. A-nya aku ini. Aku. A'udu berlindung. Jadi qul, katakanlah aku berlindung. Katakanlah wahai Muhammad, aku. Ya, Nabi Muhammad itu berlindung, termasuk semua aja. Itu ya untuk semua, untuk kita ya. Qul, katakanlah a'udu, aku berlindung. Ini berlindung. Kepada siapa kita minta perlindungan? Dengan. Bi itu artinya dengan. Tapi di sini bermakna kepada, bukan dengan Allah. Berarti bi. Kepada siapa kita berlindung? Kepada Rabb, kepada Tuhan ya, kepada Allah. Tuhannya siapa? Tuhan. Kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita nggak mau Rob itu diartikan Tuhan, nggak mau, pokoknya Rob ya Robbi, Tuhanku Rob ya. Nah, qul, katakanlah a'udhu, aku berlindung, bi Robbi, bi dengan bermakna kepada, bi Robbi kepada Tuhan. Tuhannya siapa? Anas, Tuhannya manusia. Qul, katakanlah a'udhu, aku berlindung, bi Robbinas, kepada Tuhannya manusia. Di sini ma-nya pendek. Malikin nas. Jangan malikin nas, jangan. Di sini pendek. Jadi kita belajar terjemah perkata sekaligus belajar baca. Makanya ini pelajarannya untuk pemula ya. Yang pintar jangan ikut saya, jangan. Ini hanya untuk pemula. Malikin nas. Malik itu raja. Ya. Kadang nanti maliki yaumidin itu hari yaum, yang menguasai, hampir sama ya, Malik menguasai juga. Cuman berbeda membacanya. Walaupun di surat Fatihah kita boleh ya membaca maliki yaumidin, boleh panjang, boleh pendek di situ. Gitu ya, tapi yang qiraat yang masyhur umumnya dibaca panjang. Malikin nas, maliki raja mana? Raja siapa? Anas, rajanya manusia. Ya Allah ya. Malikin nas. Apa tadi artinya maliki? Maliki raja. Anas, nasun, nas manusia. Ya, ini qul a'udzu birabbin nas. Annas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu dan Bapak dimanapun berada, syukur alhamdulillah kita bisa bersama kembali dalam terjemah perkata untuk pemula ya. Jangan salah nanti, yang pintar ikut di sini, nanti saya diketawain karena memang saya belum pintar. Saya hanya membacakan. Sebetulnya Ibu dan Bapak juga bisa, karena terjemah perkata sudah banyak dijual di luar ya. Ada terjemah perkata Maghfirah, ada terjemah apa ya, banyak sekali sih. Saya Al-Wasil, pokoknya banyak gitu ya. Di toko-toko buku sudah tersedia. Cuman permasalahannya saya punya terjemah perkata sampai 4 kalau nggak salah. Tapi itu tadi setan mengganggu. Masya Allah ya. Untuk belajar itu males banget. Nah makanya ini sambil saya belajar sendiri, ngajarin diri pribadi, juga ngajarin kita bersama. Jadi belajarnya bersama-sama gitu ya. Modalnya adalah kemauan, keinginan, dan tentu dibimbing ya. Tapi bimbingan ini hanya untuk pemula. Jadi utamanya tetap kita belajar ngaji, belajar baca, belajar tajwid, bagaimana caranya baca benar, dan akhirnya selain kita bisa membacanya, juga paham isi Al-Quran. Karena itu yang terpenting. Karena Al-Quran itu adalah pedoman. Bagaimana kita bisa membaca pedoman, bagaimana hidup kita mau benar kalau Qurannya tidak dipahami. Gitu, sama seperti kita pedoman membuat SIM, pedoman membuat kue, atau apa aja petunjuk resep-resepnya. Tapi resepnya tidak bisa kita baca, gimana kita bisa membuatnya? Nah ini resep hidup itu, hidup ingin selamat dunia dan akhirat, konsepnya adalah Quran. Qurannya kita bisa baca, tapi nggak ngerti itu ya isinya. Walaupun membaca Quran itu, walaupun nggak ngerti, tetap dapat pahala. Tapi kan kita bukan hanya ingin pahala, ingin selamat dunia dan akhirat. Baik. Ini surat An-Nas ya, surat An-Nas.
Ini surat ini terdiri dari 6 ayat, diturunkannya di Madinah, Madaniyah ya. Kalau Al-Ikhlas Makkiyah, Makkiyah itu turunnya di Mekah. Kalau Al-Falaq dan An-Nas ini turunnya di Madinah, Madaniyah, makanya disebut surat Madani. Surat An-Nas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini sudah pelajaran yang lama ya, tapi nggak apa-apa. Hanya aku ana saya, a'udzu aku berlindung. Berlindungnya kepada siapa? Bi dengan. Tapi di sini dengannya bermakna kepada. A'udzu billah aku berlindung bi kepada Allah. Allah sudah menjadi bahasa kita ya, bahasa nggak usah diterjemahkan, sudah tahu Allah. A'udzu billah aku berlindung kepada Allah min dari siapa? Asyaiton dari setan. Kenapa setan kita harus berlindung? Karena tugasnya setan adalah mengganggu seluruh manusia untuk menjadi temannya ya. Termasuk jin. Makanya jin kan ada jin Islam, ada jin kafir ya, gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah minasyaitan dari setan ar-rajim yang terkutuk. Bi dengan ismu nama, dengan menyebut nama siapa? Allah, nama Allah. Siapa Allah itu? Allah itu Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ulang, bi dengan ismu nama, bismi dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama al, kalau ada al yang ya. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Kul katakan. Karena pada Muhammad, karena hitobnya perintahnya kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad juga kepada kita pengikut Nabi Muhammad ya. Kul katakanlah, apa yang harus dikatakan? Aku, saya. Kul aku a'udzu aku berlindung. Sama seperti kul a'udzu binnas tadi ya, sama seperti a'udzubillah aku berlindung. Sebenarnya ini ada kulnya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim kan aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah ini juga katakan a'udzu aku berlindung juga. Aku berlindung bi dengan bermakna kepada. Ya bi itu dengan. Ada nanti bahasa dalam bahasa itu kata-kata sambung ya. Harfu jar. Selain penghubung, huruf-huruf ini juga punya tugasnya karena ada bi, jadi birobbi nggak birobba nggak birobo tuh. Qul a'udzu birabbi. Qul katakan a'udzu aku berlindung birabbi kepada siapa? Rabbi kepada Tuhan. Tuhannya siapa? Tuh Tuhannya kepada Rob ya. Kadang-kadang nggak mau, ada bagian orang nggak mau Rob itu diartikan Tuhan, karena memang Rob itu bukan Tuhan, lebih daripada Tuhan, karena Rob itu penjaga, pemelihara, pemberi rezeki gitu ya, segalanya Allah itu. Gak mungkin Allah menciptakan makhluknya tidak diberi rezeki. Sebetulnya manusia tidak akan kelaparan. Cuman kenapa terjadi seperti sekarang? Karena ada orang-orang yang rakus ya, gitu. Aspal dimakan, batu dimakan gitu ya. Akhirnya banyak yang terbuang. Nah ini. Kul apa tadi? Katakan a'udzu aku berlindung birabbi kepada Tuhannya Anas manusia. Anas manusia ya. Itu. Qul a'udzu birabbin qul a'udzu birabbin nas. Qul katakan a'udzu a'udzu aku berlindung bi dengan bermana kepada birabbi kepada Rabb. Nggak diartikan juga boleh kepada Rob karena sudah bahasa Indonesia juga. Rob birabbi kepada Tuhannya Anas manusia. Siapa lagi? Allah itu juga malik raja ya. Kalau di Fatihah panjang ya, maliki yaumiddin. Walaupun di Fatihah bisa juga dibaca pendek. Malikin nas, malik itu raja ya. Imam Malik, malikin nas, malikin nas, rajanya manusia. Ilah sembahannya, Tuhannya, ilahnya ya, sembahannya siapa? Kembali kepada ya ilahin nas, manusia. Sembahannya manusia. Kenapa kita berlindung kepada Robnya manusia, rajanya manusia, tempat menyembahnya manusia? Dari mana? Min syarri, kita berlindung dari apa? Min syarri, min dari asyari, kejahatan, al waswasi, bisikan setan. Setan itu selalu membisikkan. Kita mau sedekah,
buat masjid, sedekah buat anak yatim, sedekah buat ini. Jangan. Kalau dikasih nanti kamu jadi miskin. Jangan. Kalau ini begini nih, setan selalu begitu. Kita udah niat, kita udah mau memberikan sesuatu atau apapun, kita mau berbuat, kita mau sholat atau mau sholat malam, jangan tidur lagi aja. Ini setan. Itu ya. Misyar, kita berlindung kepada Allah, Robnya manusia, ya, Maliknya manusia, Tuhannya manusia, tempat menyembah ilahnya manusia. Dari mana? Dari godaan setan. Ini setan sama seperti yang isinya seperti taud juga ya, cuman ini lebih dijelaskan. Min dari syari kejahatan, min syari ini ada garisnya ya, garisnya di sini. Kasrohnya ketinggalan, nggak apa-apa lah ya. Ini ada garis di sini. Ada kasroh di sini. Min syarril. Nah di sini ada kasrohnya ketinggalan ya ini. Min syarril, min dari syari ya. Syari itu kejahatan ya. Syari itu sesuatu yang jelek, jadi jahat, yang pokoknya perbuatan tidak benar ya. Min syari dari syari kejahatan. Dari kejahatan siapa? Al-waswasi, segala kejahatan, al-waswasi, bisikan setan. Setannya tambahan ya. Dari kejahatan, bisikan. Siapa yang membisikkan? Ya setan. Ya, min syarril waswasil. Ini ya, al-waswasi, bisikan. Setan ini tambahannya ya. Yang ngebisikannya setan. Min syarril waswasil khannas, yang bersembunyi, karena nggak kelihatan setannya itu ya. Ke zaman dahulu setan iblis itu memperlihatkan ya kepada para sahabat, kepada kita mah nggak pernah kenalan dengan setan. Bahkan sampai usia saya 50 lebih ya, setengah abad lebih, itu yang namanya suster ngesot, setan itu saya belum pernah lihat. Itu hanya ada lihat di film aja, katanya gini katanya gitu. Dan saya tidak pernah dan tidak ingin, ya Allah jangan pernah melihat. Ada kuntilanak, ada yang kayak gini, itu ya. Tapi memang ada ya. Tapi saya tidak pernah sampai usia ini tidak pernah melihat, dan jangan ya Allah jangan pernah melihat hal-hal seperti itu. Karena ada saudara-saudara kita yang bisa melihat ya. Itu. Min syarril waswasil khannas. Ya, al-khannas yang bersembunyi. Karena setan ini selalu bersembunyi ya, curang ya, ngegoda kita tidak bisa melihat setan ya. Nah itu. Min syarril waswasil khannas. Nah, setan itu siapa? Kerjanya apa? Alladzi, al itu yang. Kalau alladina orang-orang yang, ini alladzi satu ya pelakunya. Kalau alladzina orang-orang yang, ini alladzi. Alladzin yang apa ini? Yang kerjaan setan tuh yang udah bersembunyi ngapa? Yang yuwaswisu, membisikkan kejahatan. Hei, jangan ke masjid, jangan ngaji, jangan ini, jangan itu gitu kan. Tapi kenapa kalau kejahatan nggak digoda aja udah, karena kita udah jadi setan ya gitu, naudzubillah ya. Coba kalau ada orang dengar organ, dengar musik, dengar dangdutan, dengar apa, langsung penuh gitu. Coba yang ngaji, yang hadir paling kakek-kakek gitu ya, tua-tua, itu pun udah ngaji ustadznya ceramah, dianya tidur kadang-kadang gitu ya. Alladzi yang ya, siapa itu setan? Yuwaswisu, membisikkan kejahatan. Kemana dibisikannya? Ke dalam mana? As-sudur, ke dalam dada ya, dada kita, hati kita dibisikin. Selalu ada bisikan ya. Jangan berbuat kebaikan, jangan sedekah, jangan zakat, jangan infak, jangan sholat, jangan, pokoknya itu ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ya, dalam dadanya manusia. Coba ulang lagi. Alladzi yang yuwaswisu, apa yuwaswisu? Itu membisikkan, kan juga kan itu kalau ibu-ibu ya, bapak-bapak juga gitu. Tiba-tiba ada yang muncul, dia kemarin perasaan nggak punya itu kok, ini dia ini gini loh gitu kan, suka gitu, suka gitu yuwaswisu, suka bisik-bisik tetangga. Kalau tetangganya punya rumah, punya mobil, punya apa, dia malah sakit gitu kan. Kalau tetangganya repot malah dia senang. Ini berarti dia punya sesuatu dalam hatinya itu ya, punya penyakit.
Alladzi yang yuwaswisu membisikkan kejahatan. Di mana yang dibisikannya? Fi sudur, fi ke dalam as-sudur, ke dalam dadanya, ke dalam hatinya. Fi sudurin nas, ke dalam sudur dada anas manusia. Sudur dada di dalam kanan ada hatinya ya. Fuad, ada hatinya. Itu. Ternyata setan itu bukan hanya setan aja. Setan itu siapa? Dari setan yang berupa dari minal jinnati, dari golongan jin, wanas dan manusia. Itu kadang-kadang ada manusia juga. Kita udah niat udah mau ngaji, kata teman kita, ya mending kita nonton itu dangdutan ini. Nah itu kadang-kadang itu setan juga. Kita udah sholat diganggu juga, itu setan juga ya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari setan yang berbentuk minal jinnati, dari berbentuk jin, wanas dan manusia. Jadi jin itu yang benar, ada jin muslim, jin Islam, jin kafirnya, itulah setan itu ya. Manusia juga bisa jadi setan juga gitu ya, yang mengganggu. Pokoknya setiap yang mengganggu kita berbuat kebaikan, membisikkan kejahatan, itu setan. Jadi kita berlindung kepada Allah minal jinnati wanas, dari jin manusia, dari minal jin, dari al jinnati jin, wanas dan manusia ya. Minal jinnati wanas, min dari godaan jin dan setan yang berupa jin, wanas dan manusia. Min bermana dari, min dari al jinnati golongan jin, wan dan dari anas golongan manusia. Jadi hati-hati ya, yang selalu menggoda, walaupun itu manusia, kalau dia menggoda kebaikan, mengganggu kita berbuat kebaikan, ke masjid jangan ke masjid, sedekah jangan sedekah, jihad jangan jihad, itu berarti juga setan ya, mengganggu. Anak kita bisa jadi setan, istri kita kalau mengganggu, nyuruh kejahatan, itu jadi setan. Jadi kita berlindung kepada Allah dari godaan jin dan manusia yang selalu membisikkan kejahatan. Ulang lagi ya. Kita ulang lagi dari awal. A'udzu billah, ain, bukan a'udzu tapi alif dan ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung, billahi dengan bermakna kepada, aku berlindung kepada Allah, min dari siapa? Min asyaiton, dari godaan setan, ar-rajim yang terkutuk. Dengan ismu nama, dengan menyebut nama, bismillah dengan menyebut nama Allah, ar-Rahman yang maha pengasih, ar-Rahim dan maha penyayang. Kul katakanlah wahai Muhammad, kul katakanlah, aku a'udhu, aku berlindung kepada siapa? Aku berlindung dengan bermana kepada, aku berlindung kepada Tuhannya, kepada Robnya. Rob siapa? Anas, kepada Tuhannya manusia. Jadi kita harus berlindung kepada Tuhannya manusia, ya Allah. Malikinas, rajanya manusia, yang merajai ya, merajai semuanya adalah yang merajai manusia. Karena yang jadi raja adalah manusia ya, walaupun ada raja yang lain. Malikinas, rajanya manusia. Ilah sembah Tuhannya juga. Ilahin, sembahannya, anas manusia, yang disembah manusia. Min, kita berlindung kepada Allah ya. Birabbinas, Robnya manusia. Malikinas, rajanya manusia. Ilahnya yang disembah oleh manusia. Dari siapa kita harus berlindung? Min dari asyari, kejahatan. Yang jahat ini setan ya. Min dari min syarril waswas, yang jahat yang selalu membisikkan itu adalah setan, karena setan itu selalu ingin mengajak manusia untuk berbuat jahat. Min syarril waswasil khannas, ya, setan yang selalu bersembunyi. Alladzi yang yuwaswisu, yang selalu membisikkan kepada siapa? Kepada hati kita, kepada di dalam dada kita. Fi sudurin nas, fi ke dalam sudut dada anas manusia. Min dari siapa yang goda kita tuh siapa? Minal jinnati, dari bentuk dari golongan jin, wanas dan manusia. Jadi hati-hati ya, kalau ada manusia yang mengajak kejahatan, berarti itu setan yang berupa manusia. Minal jinnati wanas. Adapun asbabun nuzul dari surat ini sebetulnya untuk Anas dan Al-Falaq ya. Dalam suatu riwayat
dikemukakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami sakit parah. Maka datanglah kepada beliau dua malaikat, yaitu yang satu duduk di sebelah kepala beliau dan yang satu lagi di sebelah kaki beliau. Itu ya, kalau kemasukan setan kayak gitu ya ngobatinnya, yaitu ya datang dua malaikat, yang satu duduk di sebelah kepala beliau dan yang satu lagi di sebelah kaki beliau. Berkatalah malaikat yang duduk di sebelah kaki beliau kepada malaikat yang duduk di sebelah kepala beliau, apa yang engkau lihat? Nah, malaikat itu menjawab, ia menjawab, beliau terkena guna-guna. Dia bertanya lagi, apa guna-guna itu? Malaikat ini yang lagi ngobrol, malaikat yang ya di kaki sama di kepala itu. Ia menjawab, guna-guna itu sihir. Dia bertanya lagi, siapa yang membuat sihirnya? Ia menjawab, Labib bin al-Asham al-Yahudi, orang Yahudi, yang sihirnya berupa gulungan yang disimpan di dalam sumur keluarga si Anu di bawah sebuah batu besar. Datanglah ke sumur itu, timbalah airnya dan angkatlah batunya. Kemudian ambillah gulungannya dan bakarlah. Oh, pantesan ya kadang-kadang ada yang ngirim apa tuh, silet, ngirim jarum, ada diikat sama rambut. Nah, ini kayak seperti ini. Ini ibu dan bapak boleh memiliki ya asbabun nuzul, latar belakang historis turunnya ayat-ayat Quran. Ini ditulis oleh Kiai Haji Soleh dan Haji Ahmad Dahlan dan kawan-kawan. Ini murah, ini saya beli dulu 50.000 apa berapa di toko buku ya. Asbabun nuzul. Ini lengkap 30 juz ya. Nah ini. Asbabun nuzul atau sebab yang lain, sebab ini turun 693. Pada pagi harinya Rasulullah SAW mengutus Ammar bin Yasir dan kawan-kawannya. Setibanya di sumur itu, tampaklah airnya merah seperti air pacar. Oh, karena dimasukin buhul itu ya, sihir itu tuh. Air itu ditimbanya dan diangkat batunya serta dikeluarkan gulungannya, kemudian dibakar. Oh, pantesan ya sering-sering guna-guna itu dibakar seperti ini nih, ininya sebab-sebabnya. Ternyata di dalam gulungan itu ada tali yang terdiri atas 11 simpul. Oh, talinya 11 simpul. Nah, kedua surat ini yaitu An-Nas dan Al-Falaq ini maka diturunkan. Turunlah berkenaan dengan peristiwa tersebut. Setiap kali Rasulullah mengucapkan satu ayat, terbukalah simpulnya. Oh, dibacakan ayat An-Nas Al-Falaq ini. Yang 12 simpul, yang 11 ya, 11 tadi. 11 simpul itu terbuka satu demi satu. Oh, pantes ya. Ayat-ayat ruqyah kan termasuk ini ya. Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq dan surat Jin dan surat-surat ayat kursi juga ya. Nah ini. Keterangan dalam kitab Sahih Bukhari terdapat syahid ya, penguat yang ceritanya seperti itu, tapi tidak menyebutkan sebab turunnya kedua surah ini. Namun dalam riwayat lain ada syahid, ada penguat yang ceritanya seperti itu juga dan menyebutkan sebab turunnya kedua surat ini. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kaum Yahudi membuatkan makanan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah memakan makanan itu, tiba-tiba Rasulullah sakit keras, sehingga sahabat-sahabat mengira bahwa penyakit itu timbul akibat perbuatan Yahudi itu. Maka turunlah Jibril membawa dua surat ini, yaitu An-Nas Al-Falaq, serta membacakan ta'awud. Seketika itu juga Rasulullah keluar yang menemui sahabat-sahabatnya dalam keadaan sehat walafiat ini. Jadi kita jangan sombong. Memang jin setan itu ada ya. Tapi jangan salah juga. Ada beberapa saudara kita, Pak Haji, Pak Kiai, Pak Ustadz, kadang-kadang kepala kerbau disembelih untuk apa? Untuk ini korban untuk apa gitu ya, di laut apa itu kan nggak syirik, hati-hati seperti itu ya. Nah, berarti menyembelihnya bukan atas nama Allah, karena untuk hal-hal seperti itu kita berlindung sebagai muslim, ada kita berlindung hanya kepada Allah ya. Nah ini, jadi kita juga nggak boleh sombong. Kadang-kadang ada ya, suaminya jago, suaminya pintar, ngerti agama, istrinya lagi datang bulan. Karena datang bulan kan dia lupa diri. Nah, datang sihir, datang dari orang, ngirimnya maksudnya mau ke suaminya, karena suaminya lagi taat,
beribadah, lagi zikir, lagi eling nggak kena. Kenanya sama istrinya. Kadang-kadang ada seperti itu. Makanya istri pun walaupun lagi datang bulan, lagi ada halangan tetap zikir ya. Boleh karena zikir namanya bermakna bukan baca Quran tapi dia maknanya zikir. Maknanya selalu ingat sama Allah. Jadi jangan mentang-mentang lagi datang bulan kita nggak sholat ya memang nggak boleh, nggak puasa memang nggak boleh kalau lagi datang bulan, tapi tetap kita eling, tetap kita zikir kepada Allah ya. Boleh kalau zikir ya membaca kayak ketakutan, baca ayat kursi, niatnya zikir tapi bukan niat baca Quran, niatnya eling kan. Coba kita lagi ketakutan, lagi ada di hutan atau lagi di mana, masa kita zikirnya zikir kepada hal-hal yang lain ya, minta-minta kepada hal-hal yang lain, hanya kita kepada Allah. Itu ya, mudah-mudahan berguna, bermanfaat. Saya juga tengah belajar. Jadi ingat, ini terjemah perkata untuk pemula. Miliki bukunya, miliki Qur'annya ya. Banyak di toko-toko buku, ada Asbabun Nuzul, ada terjemah perkata, ada ya. Ada, cuman belajar itu males. Karena apa? Setan selalu menggoda. Bahkan konon kalau nggak salah itu dahulu ya penjajah Belanda itu tidak suka pada kiai, para ustadz, para orang-orang yang cerdik-cerdik yang di pesantren itu belajar terjemah, belajar tafsir itu tidak boleh. Tapi mereka boleh mengalunkan Quran. Enggak, itu memang bagus juga ya. Memang betul bagian dari ibadah juga kan. Musabaqah tilawatil Quran, membaguskan suara, baca berjanji, baca ini. Memang boleh. Tapi memahami Al-Qur'annya juga harus gitu ya, harus gitu. Semuanya ada keseimbangan. Jadi jangan Al-Qur'an digelik-gelik saja, dibaca saja, tapi artinya nggak ngerti. Ya, itu tadi, Quran itu pedoman. Bagaimana kita mau mempedomani Al-Quran ini menjadikan petunjuk kalau kita tidak tahu artinya, tidak tahu isinya. Makanya ada juga kita memang nggak langsung belajar, tapi kita dengar pengajian Pak Kiai yang menjelaskannya, Pak Ustadz yang menjelaskan Qurannya, terjemah dan tafsirnya. Itu lebih utama, lebih baik lagi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan yang ada karena saya juga tengah belajar. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Ada saran, ada kritik, jangan lupa, jangan sungkan disampaikan ya di 0812 828 7881 ya, 0812 828 7881. Ingat, saya juga masih belajar ya. Jadi kalau masih ada kesalahan ya mohon maaf lah, namanya juga lagi belajar. Kita sama-sama belajar dengan buku yang kita miliki. Kenapa nggak pakai kitab gundul lah itu? Jangankan yang gundul ya. Ini yang ada sakalnya bacanya juga belum bisa gitu. Kita belajar ya. Kita karena memang belajar kadang-kadang saudara-saudara kita sama seusia dengan kita. Kita sudah maghrib ya, udah senja. Sebentar lagi dipanggil sama Allah. Kita hanya ingin memanfaatkan waktu biar waktu yang ada tidak sia-sia adanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.